Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Tentunya bersama Mudah People yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan segala aktivitas juga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah People di rumah, seperti biasa, insya Allah hari ini akan dipandu bersama saya Ibu Rani Julani Putri. Saya Nurdin. Dan kita juga sudah kedatangan 2 bintang tamu istimewa. Alhamdulillah, ada siapa saja nih Bu Rani? Coba langsung saja ya. Di sebelah kanan saya ada siapa nih? Silakan Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Iis Rahayuning Tias. Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7. Ibu juga menjadi pendamping wali kelas di kelas 8 Rusdi. Hai 8 Rusdi. Nah, kemudian ada siapa lagi nih Bu Rani? Nih, kalau tadi sudah ada guru dari wali kelas 8 Ibnu Rusdi. Betul. Tentunya karena biasanya kan kita kalau sekolah ketemu langsung. Betul. Kelas 8 semua udah kenal sama Bu Iis. Ada satu lagi juga nih, kelas 7 mungkin biasanya ketemunya hanya di handphone, PJJ atau Zoom. Diketemunya di podcast. Ada siapa nih sebelah kiri? Assalamualaikum. Nama saya Anissa, guru bahasa Sunda di SMP Muhammadiyah 8, juga sebagai wali kelas 8 Ibnu Khaldun. Dapat Ibnu Khaldun. Keren banget nih, khusus episode podcast hari ini ada 4 guru bahasa. Iya, alhamdulillah ya kita Semua dipertemukan bahasa. kembali dalam podcast hari ini tentunya. Tentunya kita akan membahas tentang bahasa ya, kaitannya dengan bidang yang kita pelajari ya. Yaitu judulnya apa nih temanya Bu Rani? Bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, tentunya karena sudah ada guru-guru bahasa juga di sini, kita akan mengupas tuntas nih. Bu Is, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahasa sebagai identitas bangsa? Bahasa sebagai identitas bangsa ya. Ada kata kunci di situ identitas ya. Berarti Identitas. kalau identitas itu identiknya dengan jati diri atau simbol. Nah, jati diri ya. Misalnya kita akan tahu, wah ini kayaknya polisi, ini pelajar, atau ini tentara. Dari mana? Pasti dari atribut yang dia pergunakan, itu jati diri ya. Itu kalau melihat kita orang dari profesinya. Bahasa juga ada jati dirinya. Ada 3 hal yang menandakan bahwa itu adalah jati diri bangsa. Yang pertama dari bahasanya itu sendiri. Misalnya kita akan mengetahui ini orang dari mana dari bahasanya. Kalau misalnya dia mengatakan aku cinta kamu atau sayang cikgu gitu, atau misalnya sarangheo atau anda tahu koi bitoyo lih bedih gitu, atau zetain, kita akan tahu dia berasal dari mana. Itu bahasa yang dipergunakan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua namanya juga identitas berarti harus ada atribut yang dipergunakan. Nah kalau bahasa atributnya berupa apa? Atribut dalam bahasa yang menunjukkan identitas bangsa itu diantaranya nama-nama tempat di tempat umum yang menunjukkan identitas kebangsaan. Misalnya bisa di tempat tinggal, tempat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum. Nah, misalnya, tapi sayangnya ya Bu Rahni, Pak Nurdin, sekarang itu banyak tempat umum yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya ketika Ibu perjalanan menuju sekolah itu melihat ada perumahan Bandung City View. Bandung memandang City. Maksudnya kenapa tidak panorama Bandung saja? Tidak kalah menarik kan sebetulnya kalau kita menggunakan panorama Bandung. Kemudian di perjalanan juga Ibu melihat ada Titi Anam Salon. Kalau bahasa Indonesia kan seharusnya salon Titi Anam. Kemudian kalau misalnya tempat-tempat perbelanjaan, misalnya Baltos, Balubur Town Square gitu. Kenapa tidak Pasaraya Balubur gitu ya? Terus kemudian tidak hanya itu, tempat-tempat wisata juga banyak yang menggunakan bahasa asingnya. Misalnya Ciletuh National Geopark gitu. Kenapa tidak Suaka Alam Taman Ciletuh gitu? Itu kan tidak kalah menarik sebetulnya. Nah itu dari bahasa-bahasa yang dipergunakan di tempat umum gitu. Kemudian yang ketiga dari sikap bangsa itu sendiri terhadap bahasa mereka gitu ya. Bagaimana sebuah bangsa bisa menunjukkan identitasnya, bagaimana sebuah bahasa bisa harga dirinya tinggi kalau misalnya si pemakainya sendiri tidak menggunakannya dengan rasa bangga. Misalnya kalau Bu Rani dan Pak Nurdin menggunakan baju yang sangat mahal dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang harganya berapa digit di belakang gitu. Tapi kalau Bu Rani dan Pak Nurdin tidak memakainya dengan rasa percaya diri, itu tidak akan terlihat seperti pakaian yang mahal. Rasa percaya diri
kita menggunakan bahasa kita sendiri itu akan mengangkat derajat bahasa kita sendiri. Gitu. Hebat kan? Berarti identitas bangsa itu selain berhubungan dengan bahasa yang digunakan, dengan nama-nama tempat yang digunakan, yang terpenting juga percaya diri ya, Bu Iis. Betul. Barusan disampaikan dari sudut pandang Bu Iis ya. Nah, sekarang dari sudut pandang Bu Nisa, bagaimana nih? Iya, jika dilihat dari sudut pandang saya sebagai guru bahasa Sunda, memang identitas bangsa yang tadi dibahas oleh Bu Iis itu dilihat dari segi nasional ya, bahasa Betul. Indonesia otomatis itu nasional. Kalau kita lihat dari sudut pandang etnik atau lokal, otomatis kita tertuju pada bahasa daerah. Kalau kita di sini di Bandung berarti mengangkat bahasa Sunda. Gitu. Kondisinya sama-sama memprihatinkan. Selain tergerus oleh bahasa nasional, Betul. juga bahasa asing gitu. Nah, tetapi ada semacam penguat identitas lainnya untuk identitas daerah. Seperti selain bahasa ada seni juga, juga sama termasuk salah satu identitas bangsa. Kemudian ada juga kearifan lokal. Gitu, kearifan lokal juga sama salah satu untuk memperkuat identitas bangsa, terutama lokal ya. Sebab itu derita bahasa Sunda itu lebih berat ya. Betul sekali. Karena serangan dari bahasa nasional, dari bahasa asing, Iya, lebih itu menderita. sebelum ia masuk ke wilayah nasional, ia juga bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Ada bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Batak dan lain sebagainya. Tentu Gitu. lebih sulit ya Bu Nisa ya, dari bahasa Pasti. Indonesia, bahasa Sunda. Karena tadi kita berbicara tentang bahasa lokal, tentunya pun sebagai generasi milenial atau muda people di rumah nih, biar kita budaya tetap lestari, tetap punya bahasa daerah. Nih, biar budayanya tetap lestari, tetap mempunyai bahasa daerah, yuk kita mulai menggunakan bahasa daerah juga ya. Bu Iis, tadi sudah disinggung, ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Karena Bu Is guru bahasa Indonesia, mengapa nih kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena kita bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jelas karena kita bangsa Indonesia. Ini sebagaimana tersurat di Undang-Undang Dasar Nomor 24 mengenai bahasa nasional, lagu kebangsaan dan sebagainya. Nah, ini ruhnya sendiri sebetulnya tersirat di Sumpah Pemuda ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kenapa sih kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan? Karena kamu tinggal di mana? Indonesia. Buktinya apa? Saya punya bahasa. Bahasa itu identitas. Identitas itu sama dengan harga diri. Harga. Iya, sama dengan menunjukkan keberadaan sebuah negara. Gitu. Karena kalau diibaratkan bahasa itu seperti sebuah pohon, anggaplah sebuah pohon dan bahasa ini akarnya. Bayangkan kalau misalnya akarnya dicabut, apa yang terjadi dengan pohon itu? Pohon itu adalah negaranya. Hancur. Akarnya gitu. cabut ya udah hilang. Gitu. Nah, kan ini sebuah pohon itu tumbuh, dia membutuhkan nutrisi dan sebagainya gitu ya, supaya akarnya ini kuat. Nah, banyak serangan-serangan yang menyebabkan pohon ini tidak akan tumbuh dengan subur. Di antaranya tadi kan serangan bahasa asing dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada filternya. Filternya itu yang dinamakan dengan kearifan lokal. Saling berkaitan ya. Betul. Betul sekali. Berkaitan tentang tadi yang dibahas oleh Bu Iis tentang bahasa Indonesia, berkaitan juga tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia ya Bu Rani ya. Nah, apa saja sih contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia? Iya, kearifan lokal yang ada di Indonesia beragam ya, karena kearifan lokalnya dipegang oleh suku bangsa. Jadi setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal masing-masing. Contoh, ketika kita pergi ke daerah Baduy misalkan ya, di sana ada kearifan lokal sebuah larangan, dilarang menebang pohon di area tersebut misalkan. Itu ada tujuannya ternyata untuk menyeimbangkan alam. Kalau misalkan alam tidak seimbang, bencana akan hadir di mana-mana. Nah, itu salah satu contoh. Contoh lainnya, tahu rendang kan? Tahu. Itu kan makanan nomor 1 di dunia yang terenak kan? Nah, betul.
Itu pun salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia, itu dipegang oleh Sumatera Barat. Sebetulnya, Di Padang ya Bu Nisa ya. Padang punya. Padang mana suaranya? Di Bandung saja banyak ya rumah Iya, makan Padang. betul. Itu ada makna simboliknya ternyata. Makanan Padang, makanan rendang itu awet ya. Bisa sampai berminggu-minggu, bahkan 1 bulan, Wow. 1 bulan. Bisa lama Itu ya? ada semacam karakter juga Filosofis yang di dalamnya, filosofis iya. di dalamnya. Dipakai oleh masyarakat Padang untuk merantau. Jadi sebagai bekal. Tahan berbulan-bulan. Iya. Sampai awet ya. Orang Sampai naik Padang. haji Apa ya itu ya? Orang Padang merantau keluar daerahnya. Nah, kita bisa buktikan dengan banyaknya rumah makan Padang dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat di Antapani aja, di ini berjajar rumah makan Padang, boleh dihitung ada berapa, banyak ya. Ya, betul. Ini salah satu contoh kearifan lokal juga gitu. Itu dilihat dari makna simbolik kuliner ya. Gitu. Ternyata kuliner pun memiliki makna simbolik ya. Khususnya itu adalah salah satu kearifan lokal yang disampaikan dari Betul. Bu Nisa ya. Berbicara kuliner nih, selain rendang juga masih banyak lagi ya. Wah, Betul. Ada apa lagi sih Bapak Ibu? Di Bandung contohnya ada apa di saja Bandung sebelah. Sebelah. Peyem. coba? Oh iya. Di Garut dong ada apa saja? Dodol Garut. Ada apa lagi? Burayot. Burayot. Betul, burayot Ibu Bapak. Itu dileles ya kalau Dileles. burayot ya. Kalau di Limbangan itu Ali Agrem. Ali Oh, Agrem, iya. Ali Agrem gini ya. Begini. Kalau burayot Begini. Ada juga di Cililin yang pedes-pedes. Gurila. Gurila. Muringkau. mohon Di cuaca gini dingin gini enak itu. Sambil Jadi Bu Is banyak sekali ya mengenai adat, kuliner, bahkan sampai terkenal ke luar negeri. Betul. Berarti kita tuh harus bangga ya Bu Is menjadi orang Indonesia. Betul, harus bangga. Nah, masalahnya kan anak sekarang itu cenderung lebih merasa bangga jika berbicara dengan bahasa asing. Saya lebih senang mengatakan which is literary gitu. Habis dari mana? Oh, habis meeting gitu. Habis meeting dari mana? Ah, biasa saya habis transfer secara cash gitu. Padahal kenapa sih kalau harus menggunakan bahasa Indonesia? Tapi di sisi lain itu mungkin itu Agak orang yang diterima, sudah lama tinggal di luar negeri. Ya, saya memaklumi karena ibu juga lama tinggal di LA. LA. Wah. Jadi Waktu dijalikeun. SMA dulu, Pantesan ya. Iya, waktu SMA dulu saya di SMA negeri di LA. Bu Is sebelumnya SMA-nya di luar negeri, di LA. Negeri iya, ada sekolah negeri di LA. Boleh tahu di mana nih LA-nya? LA. LA-nya Los Angeles. Bukan, Di mana LA-nya tuh, Wis? yang sebelum Big Pool, LA. Apa itu? Big Pool Big ada Pool. di LA. LA ada. Los Angeles Big Oh, Pool. bukan Los Gimana Angeles. sih? Lengkong Alit sebelah Big Pool. Oh, Lengkong Balong gede, Alit. balong gede. Balong. ya. Ada SMA negeri 7. Big SMA Negeri 7 sekarang di Iya. LA ya. Lengkong Alit. Iya, makanya kadang Sebelah Pantesan ya Faras Buis tuh terlihat ke barat-baratan gitu. Iya, biasa kalau sudah lama di luar negeri tuh suka lupa bahasa Indonesia. Oke, dijalikeun lidahnya. Iya. Saya jadi insecure nih ya. Insecure, jadi insecure. Alumni LA boleh. Betul. Oh, ini anak-anak jangan insinyur ya, jangan insecure karena harus bangga dengan bahasa Indonesia. Nih begini nih, Ibu pernah suatu hari duduk di Museum KA ya, Konvensi Asia Afrika ya. Ibu duduk di sana kan ada patung-patung pemimpin dari berbagai negara nih. Termasuk ada pemimpin negara kita saat itu, Soekarno. Ada UNU dan berbagai pemimpin lainnya. Ibu duduk di sana, merinding rasanya Bu Rani, merinding rasanya membayangkan betapa gagah gitu ya, betapa gagah pemimpin kita sampai disebut harimau atau macan dari timur gitu ya saat itu. Karena memang ditakuti. Sampai di lagunya ini, Ibu juga merinding nih ketika berbicara kalau inget sebuah lirik lagu nasional yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Betul loh, Indonesia dari literasi yang Ibu baca, Indonesia itu dulu dipuja-puja bangsa. Sampai saya pernah mendengar Jaya Prana, dia menceritakan pengalamannya ketika berada di luar negeri. Sampai dia ngobrol dengan tukang beca, katanya, "Bapak dari mana?" Pasti itu kalau di Vietnam pasti pakai bahasa Jepang mungkin ya. Bahasa Vietnam. Bahasa ya. Vietnam. Sawadikra. Iya. Itu Thailand. Oh iya, Thailand. Kapun. Hakun kan Bapak dari mana gitu ya, mungkin bahasa Thailandnya. Kata Jaya Pranya, saya dari Indonesia. Itu memang becanya langsung suntangan. Ya Ya, Allah. Berarti beliau selaku orang Indonesia langsung tuntas. iya, berarti harus bangga. Dan kenapa sih bangga di Indonesia? Karena Indonesia pernah menolong kami, dipuja-puja bangsa.
Nah, kalian harus jadi generasi yang mencintai bangsa ini. Jangan sampai seperti puisi Taufik Ismail, malu aku jadi orang Indonesia, ketika keluar negeri hanya bisa menundukkan pandang karena malu mengaku orang Indonesia. Harus jadi orang Indonesia yang bangga dengan bangsanya sendiri. Keren banget ya. Sampai dulu julukannya Indonesia itu adalah macan Asia. Tadi udah dibahas sama Bu Iis. Dulu betapa megahnya ya, wownya bahasa Indonesia, bahkan sampai orang-orangnya pun sangat dihargai di luar negeri. Betul. Bu Iis, pesen nih buat modal people di rumah, selaku generasi milenial, upaya apa sih yang harus mereka lakukan agar budaya, bangsa, bahkan bahasanya itu tetap lestari? Agar tetap lestari, yang pertama butuh rasa cinta, Bu Rani. Rasa cinta. Bagaimana sih supaya orang cinta gitu? Misalnya Bu Rani atau Bu Nisa atau Pak Nurdin, kalau mencintai seseorang pasti kan mencari tahu dulu. Kalau bahasa anak sekarang itu stalking gitu ya, stalking. Kepoin dulu gitu. Dari mana sih kita bisa kepoin bahasa Indonesia? Pertama kan bisa buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Iis. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari literasi yang berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah. Karena yang berbahasa Indonesia, jangan membaca TikTok terus atau membaca Wattpad gitu. Apalagi Bu Rani yang sekarang, Bu Nisa yang sedang hits membaca status teman. Membaca itu lebih bahaya. Membaca status teman itu lebih bahaya lagi. Pertama mencintai, yang kedua mencari tahu, yang ketiga itu melestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Itu yang paling mudah dilihat dulu, supaya kita merasa kita ada di negara sendiri. Yang paling mudah dilihat dulu, apa sih yang paling mudah dilihat? Seandainya nih kalian warga negara dari luar negeri ini mau ke Indonesia, biar merasa ini ada di Indonesia, berarti apa yang pertama kali dilihat? Itu fasilitas-fasilitas umum. Nah, berarti pada tahun 90-an itu banyak generasi-generasi kita yang gencar sekali mengubah nama-nama tempat umum itu dengan nama-nama Indonesia. Di antaranya yang ada W.S. Rendra, Cak Nur, dan masih banyak lagi gitu ya. Misalnya mengganti plaza menjadi pasaraya gitu ya. Kemudian mengubah apa lagi Bu Nisa? Apa lagi ya? Misalnya ada banyak cagar alam. Kemudian ini ada di sebelah kita yang dekat ini Griyato Serba. Nah, siapa sih yang tidak tahu Griya di Bandung? Itu kan menggunakan bahasa Indonesia sekali kan, Griyato Serba, tapi kan tidak kehilangan penggemar. Tidak jauh-jauh di sini ada ayam jerit titik amal gitu. Ayam jerit titik amal tidak kalah kan kalau misalnya kita menggunakan bahasa asing seperti apa misalnya fried chicken gitu ya. Karena ayam jerit titik amal tidak kalah menarik. Atau ayam geprek Ceida misalnya. Atau misalnya nitisi perawatan kulit, tidak usah nitisi skincare gitu ya. Berarti ini pesan mungkin suatu hari kalau kalian jadi pengusaha, tolonglah nama-namanya itu banyak sebetulnya bisa digali dari nama-nama Nusantara. Itu yang pertama kali bisa dilihat oleh masyarakat dari dunia luar. Kenapa? Karena kalau misalnya bahasa Indonesia itu sendiri lenyap, kemudian tidak dipertahankan oleh kita sendiri, bahasanya lenyap, maka sebuah negara juga akan ikut lenyap. Betul sekali. Ternyata dampaknya besar sekali ya. Tadi upayanya ada beberapa cara juga ya, dari mulai misalnya cari tahu, lalu juga harus cinta, dan yang paling sering kita lihat tempat-tempat umum juga tak kalah ramai, tak kalah banyak pengunjung jika menggunakan bahasa Indonesia. Modal people di rumah nih, Ibu juga yakin suatu saat di masa mendatang Ananda adalah yang memegang negara ini, yang memegang bangsa ini. Jadi mohon sekali lestarikan budaya khususnya bahasa Indonesia. Iya, mulailah dari langkah kecil dan insya Allah nanti akan berdampak besar untuk kedepannya ya. Cukup menarik sekali materi podcast hari ini, khususnya tadi ada Bu Iis dari segi guru bahasa Indonesia, dan di sebelah kiri juga ada Bu Nisa. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Iis, Bu Nisa. Insya Allah bermanfaat untuk modal people yang ada di rumah. Jadi semangat lagi, kita harus cinta sama bangsa, khususnya nih bahasa Indonesia. Dan juga ada bahasa sebagai kearifan lokal, yaitu bahasa Sunda tentunya. Pak Nurdin, masih banyak juga nih episode selanjutnya. Betul. Untuk edisi kali ini kita tutup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali dalam acara podcast selanjutnya di Petasan Podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.